Negara dan Hari Kesejahteraan Sosial, Senin 22 Desember 2014 di Kabupaten Pasaman dimulai. Sejarah singkat Hari Ibu. Tema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelurakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Perjuangan bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan hak dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam kurung PDRI tahun ini, tepatnya 3 hari yang lalu, tanggal 19 Desember 2014 adalah tahun yang ke-66 sejarah PDRI telah berlalu, yakni sejak dicetuskannya pertama kali di Bukit Tinggi 19 Desember 1948 dan tahun ini dan bersatu. Bukankah kemerdekaan nasional kita di masa lalu dicapai dengan cara yang tidak mudah? Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus merebut kemerdekaannya dengan cara revolusi. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu, Hari Kesadaran Nasional, Hari PDRI siap dimulai. Lanjutkan. Bupati Pasaman selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat. Rap. Tegak. Rap. Laporan Komandan Upacara. Upacara peringatan Hari Ibu, Hari Bela Negara, dan Hari Kesejahteraan Sosial siap. Silakan.
Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Amanah. Dengan diserahkan untuk bagian saat Idul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti upacara bendera pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Ibu yang dirangkai dengan upacara Hari Kesetiakawanan Sosial dan Hari Bela Negara. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW dengan mengucapkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, pada pagi hari ini kita melaksanakan 3 kegiatan upacara yang dirangkai dalam 1 kegiatan upacara bendera, yaitu Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada setiap tanggal 20 Desember, Hari Bela Negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember, dan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, sehubungan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Desember adalah tonggak sejarah sebuah nilai budaya bangsa Indonesia. Tonggak awal HKSN ini terinspirasi oleh solidaritas rakyat dan TNI dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 di Yogyakarta. Nilai-nilai luhur tersebutlah yang menjadikan momentum HKSN setiap tahun untuk menyuburkan kesetiakawanan sosial dan melembagakan kelestarian dan budaya kesetiakawanan sosial dan bernegara. Kesetiakawanan sosial adalah sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu rukun, gotong royong, dan saling menghargai dalam semangat kebersamaan di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, mari kita jadikan peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional ini menjadi momentum yang sangat strategis sebagai upaya untuk mengembangkan dan mengimplementasikannya sebagai suatu gerakan nasional sesuai dengan kondisi dan tantangan zaman. Tiada hari tanpa kesetiakawanan sosial. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, setiap memperingati Hari Bela Negara mengingatkan kita bahwa konstitusi mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara bangsa yang berdaulat, tidak lepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan, elemen masyarakat lainnya, untuk bersama-sama membela tanah air. Tapak perjuangan rakyat untuk membela tanah air tercatat dalam lembaran sejarah ketika 66 tahun yang lalu
tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 atas prakarsa Mr. Sakrudin Pradina Negara dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PDRI di Sumatera Barat. Langkah tersebut merupakan sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa negara Republik Indonesia masih eksis. Peristiwa tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan oleh militer dengan kekuatan bersenjata, tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya melalui upaya-upaya non-militer seperti politik maupun cara diplomasi. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Bela Negara hari ini, saya ingin mengajak kita semua belajar dari sejarah perjuangan bangsa untuk menatap masa depan. Saat ini tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sifatnya sudah multidimensi. Itu artinya ancaman tidak lagi bersifat konvensional atau fisik semata, akan tetapi sudah berkembang baik fisik maupun non-fisik. Ancaman berkembang menjadi bersifat multidimensi karena karakter ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya ingin menegaskan, tantangan besar dalam sejarah adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Oleh karena itu, bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari petani, buruh, profesional, sampai dengan pedagang. Bela negara bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi setiap warga negara. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak seluruh warga negara untuk membangun keinsafan bersama bahwa kelangsungan hidup kita sebagai bangsa bukan tergantung pada kekuatan militer semata. Kelangsungan hidup kita sebagai bangsa adalah penjumlahan dari seluruh kekuatan rakyat dengan kekuatan rakyat semesta, maka bangsa ini akan mampu menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan. Itulah esensi dari sistem pertahanan rakyat semesta yang terbukti dalam sejarah bisa membuat republik ini berdiri tegak dan kokoh. Akhirnya, saya juga mengingatkan kita semua bahwa tugas sejarah kita adalah membela negara ini dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketergantungan. Tugas bela negara ini adalah tugas yang maha berat yang ada di depan mata kita saat ini. Tapi dengan semangat persatuan, kerja keras, dan perjuangan kita bersama, tugas sejarah itu bisa kita laksanakan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, memperingati Hari Ibu mengingatkan kita atas pergerakan bangsa Indonesia, di mana peran perempuan Indonesia sungguh sangat mengesankan. Ekspresinya antara lain terlihat dalam Kongres Perempuan pertama tanggal 22 Desember 1927 di Yogyakarta sebagai tekad bersama untuk mendorong pembentukan Indonesia merdeka. Setiap diselenggarakannya Hari Ibu Indonesia diarahkan untuk selalu membangkitkan semangat perjuangan tentang keluhuran dan keagungan peran perempuan sebagai ibu dan keibuan yang protektif terhadap kehidupan. Perempuan Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan,
berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut, peringatan Hari Ibu tahun ini secara nasional mengusung tema kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Tema ini dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada tahun 2014 bersiap-siap menuju Indonesia yang berkualitas, dapat meningkatkan peran dan partisipasi perempuan untuk ikut menentukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tema di atas bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di setiap aspek pembangunan. Harapan saya dengan peringatan Hari Ibu tahun 2014 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki pada setiap aspek kehidupan, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Acara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan.